Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini atau di majelis ini senantiasa oleh Allah dicatat sebagai amal kebaikan, dan harapan kita bersama mudah-mudahan kita semua dalam rangka mencari ilmu ini dicatat oleh Allah termasuk kelompoknya orang-orang ahli syukur. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keikhlasan niat kita untuk menghidupkan syariah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapan kita bersama mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat besok di yaumul qiyamah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila sadati Sufya bi Qasim al-Junaidi wa Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jalani wa Sayyidi Syekh Abi Hasan as-Sadili wa Sayyidi Syekh Abi Abbas al-Mursi wa Sayyidi Syekh Ahmad Kabir Arifai wa Sayyidi Syekh Ibrahim al-Masbahuli wa Sayyidi Syekh Ibrahim ad-Dasuki wa Sayyidi Ali al-Khawas wa Sayyidi Samsuddin Muhammad al-Hanafi wa nafa'ana Allah bihim wa bi ghausihim fid dharaini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila Qadir al-Salam wa Syamwiddin Abdul Qadir al-Jilani wa Syamad Kabir Arifai wa Syamad Badawi Arifai wa Syekh Hayatil Kharani wa Jami' Auliat Satil Gunung Jati wa Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli rahmatullah alaihim wa qadasallahu sirahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanila musannif hadzal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa sumaila man syarah hadzal kitab Imam Al-Qushairi wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa amadana bi barakatihima fid dharaini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا خصوصا جميع أساتذتنا الذين علمونا علما نافع في صغرنا وكبارنا رحمة الله عليهم وقدس الله سرهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا خصوصا أبوي من في هذا المجلس الأحياء منهم والأموات ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى أرواح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وعيالنا وقرباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا وجميع إخواننا في الله وثم إلى جميع الذين يعمرون هذا المصلى رحمة الله عليهم وقدس الله سرهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وأمدنا ببركاته في الدارين آمين. Kaifa tukhraku lakal awaidu wa anta lam takhraq min nafsikal awaid. Kaifa tukhraku lakal awaidu, bagaimana engkau bisa membedah atau menerobos atau menjebol beberapa kebiasaan laka untukmu. Wa anta, sedangkan engkau itu lam takhraq, tidak bisa membedah siapa engkau min nafsika, dari dirimu, al awaidah, bukan al awaidu tapi al awaidah, akan beberapa kebiasaan. Kalau diberi makna secara terjemah, bagaimana mungkin kau mendapatkan hal yang luar biasa sedangkan kebiasaanmu belum luar biasa? Atau makna lain, bagaimana
engkau bisa khawarikul adat. Apa khawarikul adat itu? Kejadian-kejadian yang di luar akal. Contoh khawarikul adat itu api, umumnya itu kalau dipegang panas. Tapi ada orang api itu dipegang jadi dingin. Itu namanya khawarik. Umumnya besi itu nggak bisa dieluk oleh tangan. Tapi ada orang bisa melunakkan besi melalui tangannya. Umumnya orang itu nggak bisa jalan secepat angin, tapi ada orang yang jalan secepat angin. Kejadian-kejadian yang luar biasa itu namanya khawarikul adat. Yang demikian itu kita nggak boleh silo. Karena kadangkala orang yang bisa mencapai kederajatan yang luar biasa kayak begitu itu lam tahram min nafsikal awaid. Orang tersebut belum bisa membuat kejadian yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Bisa membuat kejadian yang luar biasa di kalangan masyarakat, tapi belum bisa membuat kejadian yang luar biasa dari dirinya sendiri. Kaifa tuhraku laka? Kaifa bagaimana tuhraku bisa dijebol? Laka untukmu. Ayyuhal muridu wae murid, yang dimaksud murid di sini orang yang menginginkan usul kepada Allah. Orang yang menginginkan hatinya bisa sampai kepada Allah, itu namanya murid. Aitatma'u antahrukalakal awaid. Tatma'u artinya engkau menginginkan antuhroko bisa dijebol laka untukmu apal awa itu beberapa kebiasaan. Biantadharo, dengan umpamanya bisa nampak alayadika atas tanganmu apa karomatun, karomah. Umpamanya orang dari tangannya itu bisa mengeluarkan kekeramatan. Kertas diusek-usek melalui tangannya berubah jadi duit. Itu namanya karomah. Karomah itu nggak sengaja. Gak disengaja sebelumnya. Misalkan memang kehabisan duit benar, dengan keramatnya ngambil kertas diusek-usek melalui tangannya berubah jadi duit ratusan ribu. Tapi hanya sekali itu. Sebagaimana Sunan Bonang menunjukkan kekeramatannya kepada Sunan Kalijogo yang waktu itu terkenal dengan nama Branda Lokojoyo. Sunan Kalijogo tertarik, Branda Lokojoyo tertarik, atau Raden Syahid ketika itu tertarik melihat peniti emas yang ada di sendalnya Sunan Bonang. Pengen diambil. Apa kata Sunan Bonang? Ini kan emas yang sangat kecil. Buat apa kamu kepengen emas yang segini kecilnya? Tuh loh, buah kolang-kaling, lihatlah. Ketika lihat pohon aren, buah kolang-kalingnya dilihat menjadi emas. Hanya suruh lihat jadi emas. Kejadian itu ya hanya sekali itu dan tidak disengaja terjadi karena memang sangat dibutuhkan biar Raden Syahid itu sadar bahwa peniti itu nggak ada harganya. Ternyata orang kalau mau menuding buah aren aja bisa jadi emas. Ketika Sunan Kalijogo menjadi pembantu tukang rumput di Sunan Geseng, ketika itu belum jadi sunan, masih jadi bupati. Tiap hari
Jadi tukang rumput, setiap rumputnya itu dibongkar, itu ada kepingan emas. Setiap rumputnya dibongkar ada kepingan emas. Sunan Geseng senang, ternyata pembantu ini menghasilkan. Suatu saat karena senangnya Sunan Geseng itu, akhirnya dikasih hadiah kepingan emas Sunan Kalijogo itu, yang merubah sebagai tukang rumput. Ketika dikasih kepingan emas itu, kata Sunan Kalijogo, saya nggak membutuhkan harta yang kayak begini ini. Loh kalau saya mau, akhirnya Sunan Kalijogo ngambil cangkul, dicangkul batu itu dalamnya jadi emas semua. Akhirnya Sunan Geseng taubat, berguru sama Sunan Kalijogo. Hampir kisahnya hampir sama, dinamakan Sunan Geseng karena bertapa istilahnya. Karena lamanya Sunan Kalijogo itu nyari nggak ketemu, akhirnya dibakar. Hutannya dibakar, maka dinamakan Sunan Geseng. Kejadian yang begitu itu namanya karomah. Kejadian yang dialami oleh orang yang hatinya ikhlas, hanya melulu ibadah kepada Allah. Suatu saat terjadi suatu kejadian yang dia memang nggak ada solusi kecuali itu, tiba-tiba terjadi kayak begitu. Itu jadi nggak direncanakan. Kalau berkali-kali itu namanya bukan karomah, itu namanya akrobat. Bisa istidraj, berkali-kali hanya sekali. Karena terdesaknya itu. Dan Sunan Bonang udah ngerti, kalau Sunan Kalijaga nanti kalau tobat harus melalui jalan itu. Begitu juga Sunan Geseng tadi. Yang begitu itu namanya khawarikul adah. Katoil ardi seperti meringkas bumi, ngelempit bumi. Ada orang itu bumi itu hanya setelapak kakinya. Satu kali lap udah nyampe kemana? Ada. Loh yang gini ini nggak usah diragukan, karena ada orang yang ragu terhadap kekeramatannya para wali. Loh, para wali itu adalah warasatul anbiya wal mursalin. Orang itu kalau mewaris para nabi, ya insya Allah ada bagian para nabi itu yang diwarisnya. Gak usah heran, Nabi Sulaiman aja bisa berkendaraan melalui angin. Gak usah heran. Itu namanya mukjizat. Nabi Muhammad jari-jarinya pernah mengeluarkan mata air yang cukup dibuat wudhu sampai 70 orang. Pernah juga mendoai keberkahan makanan yang sebenarnya hanya cukup 3 orang, 4 orang, tapi bisa cukup untuk puluhan orang. Kejadian yang begitu itu ya nggak usah heran. Jadi kejadian yang terjadi kepada para nabi bisa juga terjadi kepada pengikutnya para nabi yang tulus di dalam beribadah. Nabi Ismail ketika disembelih secara akal ya kesembelih, tapi karena ada mukjizat maka tidak tersembelih. Api yang mestinya panas Nabi Ibrahim dibakar jadi dingin. Orang ditelan ikan Nabi Yunus, ukurannya orang masih mati berhari-hari di dalam perut ikan. Lo kok hidup? Itu namanya mukjizat. Kalau diwariskan pada kekasihnya Allah namanya karomah. Itu namanya karomah. Jadi karomah itu yang jelas ada itu. Tapi ada termasuk kelompok Wahabi itu ingkar terhadap karomahnya para wali. Menurut dia nggak ada karomah itu. Padahal kalau marisi para nabi ya orang aja kalau marisi bapaknya kadang-kala ya punya kerjaan hampir persis kayak bapaknya gitu ya. Iya warisan nih. Mukanya kadang lebih persis, kadang punya gaya yang persis. Nah, kalau kita warasatul anbiya wal mursalin ada yang namanya karomah. Tapi kalau kayak orang-orang kita ini namanya nah secara akal kita ini nggak selamat kok diberi keselamatan oleh Allah, namanya nah kalau tingkat wali namanya karomah, kalau tingkat nabi namanya mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan terhadap hujahnya kaumnya.
Jadi nggak usah heran Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Buta asli bisa dihidupkan, itu namanya mukjizat. Loh kalau sampai ada misalkan sebagian wali seperti Ibrahim Al-Matsbauli pernah menghidupkan orang mati, itu ya nggak usah heran. Nabi juga pernah terjadi. Jadi kita jangan ingkar terhadap kekeramatannya para wali. Itu memang ada. Bahkan kalau kita dengar kisah-kisah legenda yang bisa dilihat, misalkan di Ketoprak, misalkan ada legenda-legenda itu ya hampir semuanya ada keramat. Ada yang namanya toyil arat, kalau di Indonesia namanya Saifiah, angin. Jalannya secepat angin. Ada namanya Saifil angin. Ada toyul arat, ngeringkas bumi. Ada yang namanya ilmu rongrong, jalan dari dalam bumi. Lo kira-kira ada enggak situsnya? Ada. Kalau kita ke Pamijahan, itu ada situs goa yang tulisannya ada tembus sampai Surabaya, tembus sampai itu ada goa-goa yang katanya para wali ketika itu kalau sidang itu melalui yang namanya toyul arat itu, ilmu rongrong itu. Nah sekarang goanya itu masih ada, situsnya masih ada. Lah orang-orang yang nggak percaya karomah ini, situs-situs ini akan dihancurkan supaya nanti dia percaya kalau keramat itu nggak ada. Ketika dia ngomong keramat, mana buktinya? Nggak ada. Nah, situs itu nanti mau dihilangkan apabila kelompok yang nggak percaya keramat ini terus berkembang, situs-situs wali itu akan hilang. Bahkan situs-situs kayak Borobudur dan lain sebagainya akan hilang juga nanti. Kalau kita tidak menjaga kekayaan negara itu. Kalau di Arab udah mulai dihilangkan. Di Arab sana sudah banyak hilang situs-situs Nabi. Sunan Giri umpamanya. Nah, di Sunan Giri itu kalau bikin sumur di kiri kanannya semuanya asin, tapi sumurnya Sunan Giri tidak asin loh. Situsnya masih ada. Loh, peninggalan Nabi juga banyak sumur-sumur yang untuk pengobatan, tapi situs itu sudah ditutup. Alasannya takut musyrik, padahal itu menghilangkan situs mukjizatnya para nabi. Nah, situs itu perlu. Nanti kalau nggak ada bukti, nggak ada situsnya gimana coba? Kita ngomong kan nggak percaya, mana buktinya? Mana kalau di dalam tulisan ada sumurnya Sunan Giri itu nggak asin, mana sumurnya sekarang? Nggak ada, udah ditutup. Mana Pamijahan katanya para wali-wali kalau sidang melalui lewat tanah ada goa tembusan Surabaya, mana itu? Sekarang nggak ada, mana? Suatu saat situs-situsnya para wali itu akan dihilangkan supaya nggak percaya terhadap kekeramatan. Kalau sudah keramatnya para wali nggak dipercaya, suatu saat mereka tidak percaya dengan mukjizatnya para nabi. Tapi percaya kalau artis ngomong ini karena mukjizat, percaya. Artis kalau ngomong selamat tuh ngomongnya kena ini mukjizat. Lalu ngomong artis mukjizat loh. Mukjizatnya artis percaya, mukjizatnya nabi nggak percaya. Aneh. Ada itu artis kalau ngomong ini karena mukjizat. Mukjizat itu dialami oleh para nabi. Coba nabi-nabi semuanya punya kekeramatan ya? Punya. Kekeramatannya nabi itu namanya mukjizat. Mukjizat itu artinya sesuatu yang bisa melemahkan. Kalau ada orang punya kekeramatan yang luar biasa begitu, ya. Makanya di sini dikatakan bagaimana kamu bisa bikin ontran-ontran, bisa bikin kejadian yang luar biasa. Misalnya kamu bisa meringkas bumi, lap nyampe Mekah. Wa anta lam takhrat min nafsikal awaid. Wa anta sedangkan engkau itu lam takhrat, nggak bisa membedah atau menjebol min nafsika dari dirimu al awaida akan beberapa kebiasaannya. Bagaimana kamu bisa
membikin ontran-ontran, membikin kejadian yang luar biasa, membikin karomah, tapi kamu belum bisa menjebol alias menghilangkan kebiasaan-kebiasaan nafsumu sendiri. Aima tadat tahu artinya sesuatu yang kau biasakannya minal kibri dari sifat sombong. Merasa besar diri, sombong. Kadang-kala ada orang bisa membuat kayak begitu itu dalam dirinya sombong. Lupa kalau kekeramatan yang timbul itu datangnya dari Allah. Merasa bangga kalau dirinya ampuh. Ketika seseorang bisa mengeluarkan kekeramatan yang kayak begitu itu, merasa dirinya ampuh, maka itu bukan keramat, tapi itu namanya istidraj. Kalau orang Jawa namanya penglulu. Kalau di bahasa Indonesia namanya uluran. Dilulu oleh Allah. Jadi nggak keramat kalau sampai timbul sombong. Jadi yang namanya kekeramatan itu ketika dia mengeluarkan sesuatu itu hatinya takut, timbul rasa sombong, takut nanti merasa bisa. Loh kalau ada orang bisa membuat kekeramatan kayak begitu, timbul kesombongan, pengen disyuting, bahkan terkenal. Ini beda lagi, ini bukan keramat. Keramat itu sekali bahkan ditutupi, habis itu nanti jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Tapi kadang-kala para muridnya ketika wali itu meninggal baru menyebarluaskan kekeramatannya. Kekeramatan para wali itu namanya manaqib. Manaqib itu cerita tentang sejarah kebagusannya para wali. Karomahnya, kebagusannya. Jadi manaqib boleh nggak ya? Ya boleh menceritakan kebagusannya. Jadi kalau yang jelek-jelek ya nggak manaqib. Maka ada bacaan namanya bacaan manaqib. Biasanya yang menyebarkan itu muridnya ketika dia sudah meninggal, baru sejarahnya dicatat. Itu kalau karomah yang benar. Karomah yang benar itu ketika ketahuan orang itu dibilang jangan ngomong siapa-siapa. Bukan tolong kasih tahu siapa-siapa ya. Yang kamu temui saya tadi bisa begini ya. Enggak. Abi Abdillah, pengarang kitab Dalail, orang yang ahli baca sholawat, mau wudhu kehabisan air. Ketika mau wudhu kehabisan air, ngelihat sumur kosong, nggak ada airnya. Tiba-tiba ada suara, kamu kan orang ahli baca sholawat, mintalah berkahnya sholawat yang kamu baca, ludahilah sumur itu. Maka sama Abi Abdillah sumur itu diludahi, langsung airnya naik. Itu namanya karomah. Airnya langsung naik, bisa dibuat wudhu. Tapi ketika begitu kok hatinya bangga. Ini kalau bukan ludah saya nggak mungkin terjadi kayak begini. Itu bukan namanya karomah, menjadi istidraj. Jadi mestinya orang itu kalau timbul keampuhannya malah takut, bukan malah bangga, bahkan bikin tulisan. Ada yang bikin tulisan ya. Bahkan orang yang ke situ kalau sampai nggak sembuh garansi uang kembali. Ada loh, orang ngobati orang lalu nggak sembuh uang kembali loh. Jadi yang namanya karomah itu kayak begitu. Kalau kita diberi keampuhan, hatinya malah takut. Jangan-jangan timbul sifat sombong, merasa ampuh, merasa memandang orang itu lebih rendah nilainya daripada dirinya. Bukan malah dipamerin. Loh kalau dia memamerkan bagaimana? Kalau dia memamerkan tujuannya adalah untuk menetapkan keimanan terhadap orang itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah agar ditunjukkan kebesarannya. Kata Allah, apa kamu gak percaya? Kata Nabi Ibrahim, saya percaya ya Allah, tapi supaya hati saya menjadi tenang. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh motong burung, sayapnya dipotong,
kiri kanan, kepalanya dipotong, kakinya dipotong, ditaruh di 4 penjuru, suruh manggil, maka burung-burung itu anggota badannya kembali pulih dan hidup. Itu sejarahnya orang mentajrib ilmu kekeramatan. Jadi tujuannya biar dia yakin kalau Allah itu maha kuasa, bahwa dirinya itu ada yang mengendalikan. Jadi kekeramatan ditampakkan itu tujuannya tiada lain adalah untuk meyakinkan keimanan, bukan untuk pameran. Wal ujubi, dan engkau belum bisa meninggalkan rasa kagum. Itu bukan karomah. Kalau ada orang bisa membuat kejadian yang luar biasa, tapi dalam hatinya timbul rasa kagum, ini kalau bukan saya nggak mungkin bisa kayak begini. Oh, saya ini gurunya 1000 guru, kitabnya segudang, semuanya kiai saya datangi, puasa saja puasa pendem. Loh, kalau bukan saya nggak mungkin ini. Hatinya kagum terhadap apa yang dia miliki, keampuannya itu dikagumi. Nggak ngerti yang maha ampuh Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha ampuh itu Allah. Nggak ngerti kalau jasadnya itu dikendalikan oleh hidup, hidup itu hanya miliknya Allah. Sebenarnya yang bisa hidupnya, ketika orang itu mati nggak mungkin bisa bikin ontran-ontran. Lah hidupnya hanya milik Allah. Jadi kalau kita bisa apapun, ya jangan sampai bangga. Kita bisa membuat sesuatu yang umumnya orang nggak bisa, itu nggak usah bangga, hatinya malah takut. Jangan-jangan saya kagum. Loh, kalau saya kagum, amal saya ini jadi ditolak oleh Allah. Wa dakwah, dan mengaku-ngaku. Kadang-kala masih mengaku-ngaku, ini yang ampuh saya, ilmu saya, kehebatan saya. Yang lainnya itu kecil. Kadang-kala timbul pengakuan bahwa keramat itu miliknya, nggak ngerti keramat itu adalah anugerahnya Allah. Jadi semuanya orang itu sebenarnya punya keramat, minimalnya maunah. Ada orang berangkat haji itu yang macam-macam, ada yang kadang-kala mendapatkan maunah atau mendapatkan kekeramatan, kejadian-kejadian yang umumnya jamaah haji kadang-kala nggak mendapatkan. Itu ya bagian dari kekeramatan. Dan itu gak bisa diulang lagi, ya hanya sekali itu. Misalnya kita dapat kekeramatan di Masjidil Haram, pengen ngulang lagi ya gak bisa, ya hanya sekali itu. Misalkan kita ketika pengen nyium Hajar Aswad, tiba-tiba dalam perasaan orang lo kok tiba-tiba membelah sendiri, kita langsung bisa nyium. Itu pengen ngulang lagi kayak begitu, itu ya nggak bisa, ya hanya sekali itu. Itu namanya kekeramatan. Umumnya orang kesulitan, dia digampangkan. Kalau yang begitu itu masih banyak kejadian. Lo gitu itu ya nggak usah bangga. Apa ini karena banyaknya sholat tahajud saya ya, sehingga saya digampangkan. Yuk, jangan. Sholat tahajud kita itu ada yang mengendalikan siapa? Allah. Itu Allah pengen menunjukkan kebesarannya. Artinya kalau kamu kepengen melakukan suatu ibadah bisa berhasil, kadangkala kamu nggak usah mengeluarkan tenaga juga akan bisa. Ada orang yang desek-desek nyenggolin orang sampai sikutnya ke sana kemari, tapi kadang-kala sampai seharian lo nggak bisa nyium Hajar Aswad. Ada yang digampangkan, seret. Lo gitu itu ya nggak usah bangga, bersyukur kepada Allah.
Ya nggak hanya itu aja, banyak lah. Mungkin kita juga pernah mengalami kejadian-kejadian yang umumnya orang tidak terjadi. Saya dulu punya tetangga. Jadi dia itu ketabrak mobil, melesat masuk kolong, selamat. Ketika selamat itu dia ngomong begini, alhamdulillah, ini kalau bukan saya nggak mungkin katanya. Diselamatkan malah sombong. Nah ini jangan. Jadi merasa malah ampuh. Ya kayak preman itu ketika di penjara merasa malah jadi jagoan. Nah itu namanya orang ahli maksiat yang sombong, itu dosa besar. Di penjara biar sadar, keluar dari penjara malah sombong, malakin pedagang. Ada nggak ya? Banyak. Tapi kita jangan begitu. Ketika kita diselamatkan oleh Allah, hatinya harus merasa, ya Allah, saya ini berarti lemah. Tanpa pertolonganmu, tanpa asmamu assalam, nggak mungkin saya ini bisa selamat. Jadi ketika kita diselamatkan oleh Allah, merasa lemahnya dirinya, nggak bisa berkutik apa-apa. Jangan malah nimbul kesombongannya. Wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Banyak kejadian-kejadian yang kayak begitu itu. Tapi orang yang bisa begitu itu kadangkala nggak bisa menghilangkan kebiasaan jeleknya nafsunya sendiri. Misalkan marahan. Orang marahan itu, Pak, di zaman Rasulullah ada orang kuat ngangkat batu besar. Batu itu umumnya nggak kuat diangkat oleh masyarakat. Apa kata Rasulullah? Itu bukan orang kuat. Kata Rasulullah, laisa sadid bisyur'ah. Innama sadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya orang kuat itu bukan orang yang kuat nempelengnya. Kuat ngangkat batu, nempeleng orang satu tempelengan pingsan. Innama sadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya orang hebat, orang yang khawarik, orang yang luar biasa, itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Itu namanya karomah. Susah loh. Umumnya orang kalau marah nggak bisa ditahan. Loh kok ada orang bisa nahan kemarahannya? Itu namanya juga karomah. Loh susah loh nahan marah itu. Susah. Kata Rasulullah, itu bukan orang hebat. Orang hebat itu orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Loh bagaimana dia dikatakan orang hebat walaupun bisa membuat kejadian yang luar biasa di hadapan masyarakat, tapi membedah, menghilangkan kebiasaan dirinya sendiri aja nggak bisa. Meninggalkan kemarahannya aja nggak bisa. Kok dikatakan orang hebat? Ya bukan hebat, wong ada dirinya sendiri aja nggak bisa dijebol, walaupun dia bisa menjebol yang lainnya, tapi dirinya sendiri aja nggak bisa. Termasuk ya sifat sombong, sifat kagum, marahan, ini juga susah. Makanya orang yang bisa mengendalikan itu sebenarnya karomah sejati. Itu orang hebat. Dia bisa mengangkat batu besar, tapi nggak bisa mengangkat kemarahannya sendiri. Makanya kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ada sahabat minta diwasiati suatu wasiat yang belum pernah diwasiatkan kepada siapapun. Rasulullah sampai mengatakan 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kalau toh marah, marahlah yang positif. Ya dimaksud nggak boleh marah itu marah yang negatif. Marah yang merasa dirinya benar, orang lain salah. Tapi kalau marahnya li'ila'i kalimatillah, untuk meluhurkan kalimat Allah, dibolehkan. Marah karena ada kemungkaran, marah karena ada sesuatu yang kalau dibiarkan akan membahayakan, tidak bermasalah. Itu namanya marah positif. Yang nggak boleh itu marah yang
negatif, marah yang merasa dirinya benar, orang lain salah. Atau marah sampai merusak sesuatu yang mestinya sesuatu itu nggak dirusak. Kadang-kadang habis marah nyesel, duh gelas mahal-mahal kenapa saya banting ya. Kan gitu ya, kadang nyesel. Tapi ketika itu ya nggak sadar ya, tahu wendangin gitu orang marah kan gitu. Lah orang marah itu yang keluar nafsu lawamah sama nafsu amarahnya keluar. Nafsu lawamah itu diterangkan dalam kitab tasawuf, wujudnya raksasa buta, kendaraannya macan. Itu jasad halusnya yang keluar naik kendaraan macan, bentuknya buta raksasa. Lalu kalau marah kan menakutkan kan ya. Apa aja dibanting. Anaknya kalau nggak lari yang masih kecil ya dibanting sekalian. Lalu orang yang begitu itu bukan namanya khawarij, walaupun sudah bisa membuat kejadian-kejadian yang luar biasa. Ternyata keramat itu orang yang bisa menahan agar dirinya nggak sombong. Ternyata yang namanya keramat itu orang yang nggak kagum terhadap prestasi yang diraih. Ternyata yang namanya keramat itu orang yang bisa menahan dirinya dari kemarahan. Itu sesuatu yang sepele, tapi itu keramat. Bukan yang tadi itu loh. Yang diterangkan ini namanya keramat hakiki. Kalau yang tadi itu keramat majazi, simbolis. Fakhrul awaid biduri syai'in min alamil qudrati la yukrimullahu bihi illa man kharaqa awaidan nafsihi. Fakhrul awaidi membedah beberapa kebiasaan atau membuat kejadian-kejadian yang luar biasa. Biduri syai'in dengan menampakkan sesuatu. Min alamil kudrati dari alam kekuasaan. Alam kekuasaannya Allah. Sebenarnya yang mampu begitu itu sebenarnya hanya Allah. Tapi oleh Allah ditampakkan makhluk bisa melakukan hal yang luar biasa itu. La yukrimullah bihi illa man kharaqa awaidan nafsi. Allah tidak memuliakan dengan orang tersebut kecuali orang yang sudah bisa membedah kebiasaan-kebiasaan dirinya. Orang yang sudah bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan nafsunya. Sebenarnya karomah itu orang yang bisa meninggalkan kebiasaan jeleknya nafsunya. Kita biasanya ngambekan, dirubah jadi nggak gampang ngambek. Biasanya marahan, diperangi supaya nggak gampang marahan. Jengkelan ya temennya, gampang kagum, gampang bangga, gampang pamer. Itu kalau kita bisa menjebol, meninggalkan atau menghilangkan, itu sebenarnya karomah. Itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Itulah yang dimaksud inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa. Takwa artinya menjaga, menahan api emosi, menahan kekaguman, menahan kebanggaan. Jangan sampai diketahui banyak orang. Jadi takwa itu ada yang mananya menjaga. Loh, ternyata yang namanya keramat di sini yang dimuliakan oleh Allah itu orang yang bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hawa nafsunya yang jelek. Karena ada nafsu itu yang bagus. Kebiasaan nafsu yang bagus itu namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang senantiasa mengajak kebaikan. Wa faniya an iradatihi, dia sirna dari keinginannya. Jadi hatinya sudah enggak menginginkan sesuatu, tapi merasa diinginkan oleh Allah.
Tidak merasa menghendaki, tapi merasa dikehendaki. Saya bisa ngaji ini bukan keinginan saya, tapi dikehendaki oleh Allah, dijalankan oleh Allah, disolatkan oleh Allah, dikerjakan oleh Allah. Jadi merasa irodahnya itu hilang. Hilang kemana? Kembali kepada zat yang punya sifat iradah, kodrat, iradah itu sifatullah. Jadi yang menghendaki sampai bisa toyul ard tadi, sevi bumi tadi atau itu sevi angin, itu sebenarnya yang menghendaki Allah. Bukan kehendak sendiri, tapi sebenarnya kehendaknya Allah. Bukan keampuhan sendiri, tapi sebenarnya keampuhannya Allah. Karena dirinya itu nggak pernah punya apa-apa, nggak pernah ya. Jasadnya milik Allah, hidupnya milik Allah, rohnya milik Allah. Kalau punya kekeramatan milik Allah bukan ya? Ya jelas milik Allah. Tapi kadang-kala nafsunya ngomong itu milikmu sendiri. Itu kamu harus promosi biar orang tahu kalau kamu itu hebat. Loh, kalau kamu tuh hebat, nanti kamu jalan ditakuti, disegani. Bisa juga kamu akan dituakan sebelum masa tuamu. Padahal kita pengen awet muda ya. Ada orang pengen dituakan. Ya kalau kita biasanya pengen dimudahkan ya, awet. Pengen dituakan itu misalkan nih, ada kundangan, kita pengen dihormati, pengen didudukkan di bangku depan. Ketika ada undangan begitu orang cowek, itu namanya nggak dituakan, hatinya jengkel umpamanya, itu nafsu namanya. Ada nggak kira-kira ya? Ada orang berilmu, nggak ditaruh di depan, hatinya gerundel, itu ada. Orang itu yang macam-macam. Ada orang yang bodoh, berpakaian pakai pakaiannya orang alim, ya bersorban, ya kalau punya jenggot jadi panjangkan, jalannya dibikin khusyuk supaya nyangka dia itu orang alim, biar disangka kalau dia itu orang alim. Ada juga orang yang alim berpakaian biasa-biasa saja, kumel, duduknya di belakang, biar nggak disangka dia orang alim, biar nyangka disangka dia itu orang bodoh. Ada orang alim yang menutupi kealimannya, orang yang bodoh nutupi kebodohannya dengan menampilkan kealimannya. Itu semuanya itu bagian nafsu. Jadi jangan merasa punya kehendak. Jadi kita itu bukan menghendaki, tapi dikehendaki. Masya Allah, segala sesuatu kehendak Allah, Masya Allah. Orang dulu kalau ada sesuatu yang kira-kira akalnya nggak nutut nih, Masya Allah, maknanya segala sesuatu kehendak Allah. Kadang-kadang kalau sudah nggak nutut bener, huwalah itu huwallah, huwa dia yang maha gaib, sebelum langit terjadi seisinya sudah ada, itu adalah Allah. Itu kembali kepada Lauhul Mahfuz. Maksudnya huwa Allah, kejadian ini loh sebelum terjadi ini sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Orang-orang Jawa aja sampai ngomong huwa Allah, dia tuh suruh ngomong huwa Allahu itu huwalah. Gusti Allah itu bukan Gusti Allah. Itu sudah biasa. Dan sebenarnya kata-kata tauhid loh. Huwa itu dhamir ghaib. Sebelum alam semesta terjadi, langit bumi terjadi, Allah sudah ada. Kalau kita jengkel kadang huwalah itu masalah ini sebenarnya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum terjadi. Tapi dikiranya bahasa-bahasa enteng. Loh begitulah para ulama-ulama para zaman dahulu, para aulia-aulia zaman dahulu kalau membuat etika itu sampai sebel aja suruh ngomong kayak begitu. Larinya kepada ketauhidan. Loh kalau ngomongnya begitu apalagi tahu artinya, nilainya berzikir kepada Allah. Marah loh zikir. Marahnya orang Allah. Ya banyak kata-kata yang ketauhidan yang sering diucapkan.
Jadi jangan merasa menghendaki, karena sebenarnya kita itu tidak punya kehendak. Kehendak kita itu sebenarnya milik Allah. Maka Allah dinamakan muridun, artinya zat yang maha menghendaki. Ya sampai ngaji itu jangan merasa menghendaki, ini kehendaknya Allah. Wa hududihi, dan bagian-bagian nafsu. Orang itu belum bisa meninggalkan bagian-bagian hawa nafsunya. Nah, bagian hawa nafsu itu apa? Ya nafsu itu nggak mau menderita. Hidup di dunia nggak mau menderita, itu namanya hawa nafsu. Loh, dunia itu tempat penderitaan, nggak mau menderita. Nggak mau sakit, itu ya nafsu. Loh, padahal sakit itu sifatnya manusia. Sehat itu sifat Allah. Nggak mau melarat, loh melarat itu sifatnya manusia. Kaya itu sifatnya Allah. Loh, kita nggak mau, nafsunya itu nggak mau. Waman lam yasil ila hadzal maqami. Waman, bermula barang siapa lam yasil, yang belum sampai siapa man, ila hadzal maqami, kepada kederajatan ini, la yatma'u fihi, la yatma'u bihi, maka dia tidak boleh berharap atau menginginkannya terhadap kekeramatan tersebut. Orang itu kalau belum bisa mereda sifat sombongnya, mereda sifat ujubnya, kagumnya, masih ngaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, masih diaku. Misalkan merasa kuat, merasa kaya, merasa hebat, merasa berilmu, tapi ngaku-ngaku, padahal itu sifatnya Allah. Dan belum pula bisa sirna terhadap keinginannya, masih menginginkan sesuatu, lupa kalau yang menginginkan itu Allah. Walaupun sudah bisa menggergaji angin umpamanya, karena hebatnya, lo angin digergaji, ngeludahi kayu terbakar, itu bukan namanya kekeramatan sejati. Tapi kekeramatan sejati yang tadi itu namanya istidraj. Ya, bagian kecil dari kebanggaan. Kadang-kala kita ini mampu sholat duha, jarang gotang, itu kadang-kala bangga. Wah, bangga, contohnya bangga itu dipamerkan, nggak merasa kalau yang melihat itu cukup Allah, akhirnya dibuat riya. Atau kita mampu sholat tahajud setiap hari, mampu puasa Senin Kemis, itu jangan bangga. Kalau kita nggak bangga, memandang itu datangnya dari Allah, itu namanya kekeramatan. Tapi kalau bangga, merasa timbulnya dari diri kita sendiri, lupa yang menciptakan semua itu Allah, lupa yang memberikan anugerah itu Allah, itu namanya bukan karomah lagi. Selain amalnya mardud, kita malah capek dalam beribadah itu. Umumnya orang sholat tahajud itu berat ya malam ya. Itu namanya juga khawarij. Tapi kalau kita bangga, namanya istidraj. Kalau kembali kepada Allah, namanya karomah. Karomah itu artinya kemuliaan. Orang itu dimuliakan oleh Allah. Fa in dara lahu ma fi surati karomah. Maka fa in dara, maka jika nampak lahu baginya orang tersebut apa sesuatu fi surati, di dalam bentuknya, itu karomat di dalam bentuknya. Karomatun berupa kekeramatan. Fa yambaghi lahu ayakhafa minal istidraj, maka hendaklah dia takut kalau hal tersebut jangan-jangan itu istidraj. Jika nampak sesuatu yang bentuknya kekeramatan, misalkan bisa membuat keampuhan, yang mana keampuhan itu luar biasa, di hadapan masyarakat orang nggak bisa melakukan. Misalkan ada orang terluka, diusap, lukanya langsung pulih, itu kan namanya kekeramatan ya.
Ada orang sakit bertahun-tahun, hanya ditiup, bikinin air, sembuh. Yang begitu itu jika nampak kayak begitu itu, sebaiknya kita harus takut. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Jangan-jangan kita dilulu oleh Allah. Jangan-jangan itu bukan kekeramatan. Jadi harus takut. Bagaimana caranya? Caranya harus kita kembalikan kepada Allah. Apa yang saya miliki ini, keampuhan yang saya miliki ini, hakikatnya bukan milik saya, tapi hakikatnya milik Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan amalmu, termasuk kekeramatan itu. Nah, beda loh. Kalau kita ngaji syariat, kalau bisa membuktikan keampuhan, hatinya semakin bangga. Tapi kalau belajar ilmu tauhid, kok timbul keampuhan? Loh, ampuh itu milik Allah. Merasa malah takut. Jangan-jangan Allah melulu saya ini. Jangan-jangan Allah ngasih keampuhan begini biar saya tambah sombong. Loh, ketuanya orang sombong itu siapa? Satu iblis, yang kedua Fir'aun. Wal makar. Dan makar itu tipu daya. Jangan-jangan saya ini kena tipu daya hawa nafsu saya. Jangan-jangan keampuhan ini malah menambah kebanggaan saya, tidak menambah rasa takut saya kepada Allah. Jangan-jangan itu tipu dayanya setan untuk mengganggu keimanan. Loh, makanya gak usah nyari keramat, karena keramat sejati itu yang tadi itu. Kun toliban istiqomatan walatakun toliban karomah. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, jangan mencari kekeramatan. Istiqomah aja ngaji begini nih ya, yang tekun. Terus mudah-mudahan dengan ketekunan itu Allah memberikan karomah alias kemuliaan, baik kemuliaan dunia maupun kemuliaan akhirat. Nggak harus nampak karomahnya. Oh, mudah-mudahan dengan ngaji begini ini Allah ngerahmati saya ini yang pemarah, mudah-mudahan api marah itu jadi reda. Saya yang punya kebiasaan yang enggak diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan melalui ngaji ini oleh Allah diampuni. Karena orang ngaji itu dalam hadis kan pohon-pohon sampai ikan di laut, bahkan malaikat menaungi memintakan ampun kepada orang tersebut. Bisa juga doa kita yang belum terkabulkan itu kadang-kala didoakan oleh ikan umpamanya, oleh tumbuh-tumbuhan yang kita lintasi, didoakan oleh malaikat. Kadang-kala lidah kita berdoa itu enggak sampai-sampai, tapi karena kita mencari ilmu, dinaungi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, didoain oleh apa saja yang kita lintasi, akhirnya doa kita terkabul. Ya kayak yang kemarin saya terangkan, kadang-kala orang itu berkah rezekinya, berdoa ya, tiap sholat duha ya berdoa Allahumma inna du'a'atuka aukal ba'aba'uka, sampai Allahumma inkana rezeki fis sama'i fa'angsilu, ya Allah apabila rezeki saya di langit turunkanlah, apabila di bumi keluarkanlah. Ya enggak kunjung-kunjung terkabul. Tapi kadang-kala kita itu lewat, di situ ada pengemis, lantas timbul rasa dermawan kita, hanya dikasih 5.000. Pengemis itu mendoakan mudah-mudahan rezekinya barokah. Loh, kadang-kala rezeki kita ini tiba-tiba barokah karena dari lidahnya pengemis itu. Yang kita doa sholat duha tadi nggak kunjung, ya ternyata kadang-kala tembus melalui doanya orang lain. Jadi banyaklah kalau kita mau ngambil gambaran. Karena orang kalau kita kasih tadi yang 5.000 tadi ya, pasti orang itu nggak mungkin, mudah-mudahan orang besok nggak lewat lagi nggak ngasih saya, nggak mungkin ya. Pasti harapannya mudah-mudahan orang yang hatinya ini secara alami, mudah-mudahan orang yang lewat tadi ngasih 5.000 besok lewat sini lagi ngasih lebih dari 5.000. Maknanya kan doakan kaya nggak? Doakan kaya. Nggak ada orang dikasih 5.000 mudah-mudahan orang itu besok nggak lewat lagi nggak ngasih, nggak ada. Pasti berharap mudah-mudahan orang itu besok lewat sini lagi, syukur kalau ngasihnya lebih.
Itu orang kalau dikasih secara alamiah hatinya mendoakan orang itu mesti selamat, orang itu jadi kaya. Makanya kalau lebaran itu orang-orang zaman dahulu itu ngumpulin duit ya ratusan, ribuan, dikumpulin dikasihkan anak-anak gitu ya kalau di kampung nih. Bahkan kalau kita lebaran tuh nyari orang-orang yang dermawan. Mana ini dermawan? Loh, secara logika anak itu pasti mendoakan mudah-mudahan lebaran depan saya masih ketemu orang itu lagi, saya dikasih lagi yang lebih, pasti gitu ya. Itu biasanya udah diincar lagi, ini udah puasa, nanti udah diincar nih yang saya datang ini yang belit-belit enggak. Loh, kadang-kadang anak-anak kecil tuh ya, yang begitu itu secara alamiah juga mendoakan loh. Makanya orang zaman dahulu tuh sampai begitu. Di kantongnya itu udah nyiapin duit ratusan rupiah kalau zaman dulu ini. Ya kita dikasih 100 nih seneng gitu. Lebaran nih loh dikasih 100 perak lo seneng. Ya udah ngancam tahun depan kesini lagi gitu. Kesini lagi pasti harapannya kemudian dikasih lagi ya. Maknanya mudah-mudahan orang ini nggak melarat. Tapi kalau orang-orang yang mau dimasuki udah rumahnya ditutup, orangnya dibentak-bentak sana-sana ya jauhi. Makanya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di bumi, maka yang di langit merahmati kamu. Ada loh orang itu sadis sama anak kecil, ada enggak ya? Oh, ada anak kecil baru lewat terus dibentak. Itu namanya enggak belas kasih. Lu enggak tentu kadang-kadang doa kita ini dikabulkan gara-gara nyari ilmu gini bisa. Wala yuhibbu dzalika wala yatlubuhu. Dan hendaklah seseorang itu jangan senang terhadap kekeramatan tersebut. Ya jangan mencari kekeramatan yang kayak begitu itu bisa membuat kejadian yang luar biasa tadi di hadapan masyarakat. Tapi pengenlah sifat bangga yang ada dalam diri kita ini hilang. Pengenlah oleh Allah sifat kagum yang ada dalam diri kita ini bisa kita tinggalkan. Mohonlah kepada Allah ngaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya sebenarnya milik Allah, kita aku milik kita ini dihilangkan. Sifat marah yang nggak bisa kita kendalikan mudah-mudahan dihilangkan. Mintalah itu, karena itu keramat sejati. Nah umpamanya kita bisa bikin atraksi beneran loh ya, untuk apa loh ya? Ya paling bangga ya hanya itu aja sebentar. Dipamerkan bisa makan silat ya umpamanya. Ya untuk apa lo makan silat? Mendingan makan nasi tuh. Mau silat itu makan. Kadang-kadang bangga. Fa'in akhabahu, jika dia menginginkannya atau menyintainya terhadap kekeramatan itu, atau mencarinya, dalika akan yang demikian itu. Dalilan ala baqa'i ma'iradatihi wa hudutihi wa adatihi. Hal itu menunjukkan bahwa dia masih mengikuti keinginannya, keinginan nafsunya. Masih mengikuti bagian-bagian keburukan hawa nafsunya. Masih membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Kalau kita masih senang kayak begitu itu, fa kaifa tahrukul awaid liman hadi sifatu ala sabil karamah. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa ini bisa terjadi pada orang yang sifatnya kayak begini ini? Ini bukan luar biasa. Kejadian tadi itu loh, bisa lap sini Mekah, api jadi dingin. Kehebatan-kehebatan yang begitu tuh bukan kehebatan, itu bukan namanya kehebatan yang luar biasa. Karena iblis itu punya kehebatan lebih dari itu. Iblis itu masuk tembok ini bisa lap dengan jasad halusnya, bisa merubah wujud
orang yang cantik, orang yang tampan, bisa merubah wujud binatang, bisa berjalan sini sampai Mekah, ya nggak mempan dibacok. Bahkan bisa nyusup kepada seseorang. Hebat ya, luar biasa. Tapi dilaknati oleh Allah. Kenapa dilaknati? Karena dalam jiwa iblis timbul sifat sombong. Seandainya iblis itu tawadhu, tidak mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik darinya, tentu kekeramah itu jadi karomah. Karena di dalam hatinya timbul jiwa kesombongan, maka bukan karomah lagi, namanya istidraj. Iblis dilulu oleh Allah, apa yang diminta dituruti, ya nggak mati-mati. Iblis itu hebat loh, makanya jangan bangga bisa begitu tuh. Iblis lebih bisa kok. Iblis ambles bumi ya bisa, terbang ya bisa, mancala putri mancala putra ya bisa, mancali putri mancali putra, apa aja bisa. Badannya kelihatan jadi asap bisa, nggak usah bangga loh. Makanya bagaimana mungkin yang kayak begitu itu loh dinamakan karomah, masih ada sifat sombong, masih ada sifat kagum. Tentu ini bukan karomah, tapi ini istidraj. Karena kadang-kadang ada loh dari kalangan kita tuh pengen yang punya begitu itu ya. Ya punya nggak masalah, rasa sombong itu loh yang nggak boleh. Kagum itu loh yang nggak boleh. Punya ya nggak apa-apa, itu memang anugerahnya Allah. Tapi memerangi nafsunya supaya hilang sifat sombongnya, hilang kagumnya, nggak ngaku-ngaku ini kekeramatan saya, ini loh yang berat. Bukan nggak boleh, wali-wali juga punya kayak begitu. Tapi hatinya lepas dari pengakuan, lepas dari kesombongan, lepas dari kekaguman. Bahkan dia malah tawadhu, rendah diri. Banyak ceritanya ya. Ceritanya Saridin. Ya, misalkan Saridin nih, saya jangkung berguru sama Sunan Kudus. Sama santrinya Sunan Kudus itu waktu ngangsu itu nggak dibagai ember. Kata santrinya Sunan Kudus, kamu pakai keranjang aja. Maksudnya dilulu sebenarnya. Tapi menurut Saridin, pasti bisa lah pakai keranjang kalau Allah mengendaki, karena yakin lo ngangsu lo pakai keranjang, kolamnya ya penuh. Sunan Kudus kaget, dimarahi sama Sunan Kudus, kamu jangan bikin kebanggaan begini. Kolam tiba-tiba comberan dikoorasi biar nggak jadi penyakit. Sambil nangkep, sambil nyari ikan katanya. Loh, padahal comberan itu ya nggak pernah ada ikannya. Tapi karena yakin setiap air mesti ada ikannya. Loh, comberan dikurang ikannya banyak. Karena yakin setiap air ada ikannya. Santrinya lapor sama Sunan Kudus. Masa kok nggak ada orang nanam ikan kok ada ikan? Ada, yang Sunan katanya. Masa udang ada? Ada, ini ada. Ya yakin ada. Lo sampai dipecahin kelapa lo ya ada ikannya. Kalau begitu ambil teko, dicur ada ikannya. Tapi dia yakin memang ada ikannya. Tapi ketika itu Saridin udah berguru sama Sunan Kalijaga. Itu kekeramatan loh. Itu ada itu cerita ketopraknya Saridin itu. Lucu itu. Cerita kekeramatan. Tapi orang sekarang udah ketopraknya udah dimakan, nggak gemar budaya ya. Udah dimakan ini semua ya. Itu keramat, contoh keramat. Kalau Abu Hasan al-Baghdadi radhiyallahu an, alamatus sufi shadiq, tanda-tandanya ahli penjernih hati yang sebenarnya. Orang ahli hati yang ahli sufi itu orang yang ahli menjernihkan hati yang sebenarnya. Ayat takira ba'dal ghina, dia merasa melarat setelah kaya. Kaya tapi hatinya merasa melarat. Wa yadhillu ba'dal izzi, merasa hina setelah mulia. Mulia zahirnya hatinya merasa hina di hadapan Allah. Wa yakhfa ba'da syuhra, nyamar setelah masyhur.
Jadi keampuannya, kehebatannya ditutup-tutupi. Wakila dikatakan asufi, ahli sufi, ahli penjernih hati itu. Kal ardi kayak bumi. Yutrahu alaikullu qabihin, yang dilempari bumi tersebut atas tiap-tiap sesuatu yang jelek, alias kayak bumi yang dilempari sampah. Wala yakhruju minhu illa kullu malihin, dan tidak keluar dari bumi tersebut kecuali sesuatu yang indah, yang elok. Jadi orang ahlilah yang sebenarnya itu kayak tempat sampah, kayak bumi yang dilempari sampah. Loh, bumi itu dilempari sampah, balasannya bukan mengeluarkan sampah lagi, tapi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang indah, yang hijau. Ini kalau kita terima loh kan, kita ini kadang-kadang dilempari sampah ya, dicaci orang, diomongin orang, ya semacam-macam lah kita kadang-kadang ya nggak melakukan sesuatu, kadang-kadang udah kesannya melakukan hal itu. Kalau kita ini terima laksana sampah, laksana bumi, jadi kedudukan kita kayak bumi. Bumi itu dibuangin sampah, nggak ngeluarin sampah, tapi malah ngeluarin tanaman-tanaman yang hijau. Jadi pupuk ternyata. Ternyata orang-orang yang jahat sama kita, jelek-jelekin kita, membuat masalah-masalah yang sebenarnya kita nggak melakukan, itu dianggap aja kayak pupuk. Bumi itu kalau nggak dipupuk, tanamannya gersang. Loh, begitu juga kalau nggak ada orang jelek-jelekin kita akan gersang. Kadang-kala kemuliaan kita itu timbul karena dijelekin orang. Loh, Rasulullah itu ya pernah dilempari tai onta, pernah ya? Ya pernah diludahi orang, ya pernah dipukul orang. Tapi ternyata malah menjadi mulianya Rasulullah. Itu karena pupuk. Loh, kita jangan sampai bumi nggak mau dipupuk. Loh, kalau nggak mau dipupuk nggak ada tanamannya, nanti tanamannya kurus-kurus. Tapi ya susah lah, ini nafsu lah masalahnya ya. Kita dicaci maki orang, dicela orang, nggak salah, dituduh melakukan sesuatu itu kayak nerima itu kan berat ya. Berat. Jarang kita berdoa, mudah-mudahan orang yang jelek-jelekin saya ini, mudah-mudahan matinya husnul khotimah, mudah-mudahan jadi pupuk diri saya menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya jarang. Paling awas suatu saat saya balas. Ayo, saya akan bikin intel. Ikuti kesalahannya di mana. Masa sih orang kok sok bener sendiri. Kadang-kadang begitu ya. Padahal kalau kita nerima kayak begitu lantas berdoa, orang yang begitu itu kita doakan baik, kita berdoa pada Allah mudah-mudahan menjadi pupuk kebaikan diri kita. Insya Allah malah bagus. Itu yang dimaksud la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati ya ahsan. Enggak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa billati ya ahsan. Tangkallah suatu keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila terjadi di antaramu dan di antaranya permusuhan, anggaplah musuhmu itu sedulur sinoraweti. Saudara yang sangat dekat sekali, mau disakiti sayang gitu. Bisa enggak kira-kira ya? Punya musuh yang nyakiti kita tadi dianggap sedulur sinoraweti. Ya saudara yang sangat dekat sekali, yang sangat kita lindungi, bisa nggak ya? Itu kata Quran begitu. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Nggak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang sabar, nggak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang mempunyai bagian besar di sisi Tuhannya. Itu tingkatan aulia. Susah itu, orang musuh kok dianggap saudara yang sangat dekat, kayak kekasih yang nggak bisa kita tinggalkan, itu susah. Tapi kata Allah, nggak ada memang yang mampu melakukan kecuali orang yang mempunyai bagian besar di hadapan Tuhannya. Itu orang istimewa itu. Yang banyak ya kita cari lemahnya dia, nanti balas dendam gitu ya. Tapi kalau kita bisa begitu, malah jadi pupuk kehidupan kita.
sesuatu yang belum terangkat, doa yang belum terangkat, insya Allah dengan kita bersabar jadi terangkat. Cita-cita yang masih terhijab karena kita sabar mendoakan baik malah jadi terangkat. Sebagaimana Rasulullah disakiti banyak orang ternyata malah menjadi mulianya Rasulullah di Madinah sampai berkembang sampai saat ini Madinah itu karena tabahnya Rasulullah. Karena menganggap sesuatu yang diderita itu sebagai pupuknya. Wa yataul biru wal fajir, ya diinjak oleh orang yang baik, ya diinjak oleh orang yang kurang ajar. Namanya bumi itu yang injak ya orang macam-macam. Wallahu alam bisawab. Ayo mungkin ada yang ditanyakan. Kira-kira apa? Apa masih ada yang pengen ampuh? Apa pengen gak mati gitu sepanjang masa? Repot umur orang umur 100 tahun aja nggak mati-mati udah dibuat mainan cucunya ya. Ya repot. Kadang malah ngerepoti. Kadang anaknya malah marahin, bapak sakit-sakitan aja dikit-dikit di rumah sakit, dikit di rumah sakit. Bikin capek aja. Iya kalau anaknya sudah kehabisan harta bendanya bisa sebel. Kecuali anak yang solehah beda lagi. Wah, ada orang tua sakit-sakitan anaknya bapak kok nggak cepet-cepet mati. Gak ada. Tetangganya diundang dia sini. Kalau memang ajalnya sudah cepat, mudah-mudahan dipercepat. Ternyata malah sehat. Anaknya ngomong, "Loh kok malah sehat?" Loh, seolah-olah menyesal gitu loh. Karena merawatnya malah panjang. Kok malah sehat? Dia sini malah sehat tuh malah susah. Tadi udah megap-megap ya dia sini malah sehat. Kok malah sehat ya? Seolah-olah susah. Udah ada yang begitu tuh ya ada. Anak yang nggak mau ketempatan orang sakit ya gitu tuh ya ada. Tapi biasanya yang ngomongin aja, juru ngerawat bener sehari aja sudah ngeluh. Ya kan ya? Tapi ngomongin terus, nyalain aja, suruh ngerawat bener nggak bisa. Ada nggak yang gitu ya? Ya ada. Kadang-kadang sebulan ya bapaknya sakit mandiin hanya sekali. Ada yang setia tiap hari mandiin yang ngerawat. Ya kadang-kadang masih diomongin, ada nggak ya? Masih dijelek-jelekin. Kalau orangnya begitu dijelek-jelekin, dianggap menjelek-jelekin sebagai pupuk kandang, ya insya Allah mulia. Udah baik, dijelek-jelekin, sabar, insya Allah mulia. Dzu hadzin adzim, mempunyai bagian besar di hadapan Tuhannya. Karena ya ada orang nggak pernah ngerawat, datangnya sebulan sekali, itu pun ya nggak bawa apa-apa, pulang bawa gitu, pulang ngambil barangnya bapaknya. Lu masih jelek-jelekin lagi. Ya ada yang model begitu itu. Ngabdi enggak nyelaya. Ya makanya kita ya berdoa pada Allah, ya Allah, kalau memang anak saya nanti enggak bakti sama orang tuanya, ya mudah-mudahan menantunya bakti. Mudah-mudahan kalau menantunya enggak bakti, anaknya menantu itu jadi bakti. Makanya orang tua itu enggak boleh ngomong, kita pengen masa tuanya ngikut anak enggak? Itu enggak boleh loh. Ada kan orang begini, nanti kalau saya mau tua, udah masa tua saya, mau nunut anak saya yang ragil itu loh. Mau ngikut anak saya yang ragil. Itu gitu itu ya nggak boleh. Loh kenapa nggak boleh? Ketika kita ngomong kayak begitu itu berarti kita sudah merasa bahwa umur anak kita itu lebih panjang daripada umur kita. Kira-kira kita yakin nggak? Kalau anak kita itu umurnya lebih panjang dari kita. Kalau kita kan besok saya kalau udah masa tua akan ngenger sama anak saya. Yakin. Ketika ngomong begitu itu kadang-kadang lupa bahwa bisa jadi anaknya itu umurnya lebih pendek daripada bapaknya. Kadang-kadang anaknya mati duluan, bapaknya mau ngenger siapa? Padahal la malja ilallah, enggak ada tempat mengungsi hanya kepada hatinya, niatlah mengungsi kepada Allah. Anak itu enggak bisa disandari juga. Karena kalau anak kita baik belum tentu menantunya baik juga kok. Ya kan?
Pokoknya hatinya, pokoknya saya nanti akan ngenger kepada Allah. Terserah Allah mau naruh saya di mana, apa di anak saya sendiri, apa di menantu saya, terserah Allah. Kok nggak boleh yang tadi itu ya? Karena ketika begitu itu kita merasa umur anak kita lebih panjang daripada umur kita. Padahal belum tentu anak kita umurnya lebih panjang. Makanya nggak boleh ngomong sampai diitikotkan mau ngenger anaknya. Ngomong sampai tembus lupa bahwa ajal seseorang itu nggak tentu. Dan yang kita ikuti itu belum tentu loh. Ada anaknya baik tapi menantunya sama mertua nggak baik, ada nggak? Ada yang anaknya itu nggak perhatian, tapi menantunya kadang-kala perhatian, ada. Pokoknya ngenger kepada Allah, terserah nanti Allah mau meletakkan saya pada menantu saya, apa cucu saya, itu urusan Allah. Jadi ucapan kita begitu itu nggak boleh karena sudah merasa umur anaknya lebih panjang daripada orang tuanya. Dan belum tentu juga ketika kita ikuti itu nanti anak itu juga nggak nyakiti kita, belum tentu loh. Makanya pokoknya ngenger kepada Allah, jadi orang tua yang mandiri. Anak mana saja aja ya mudah-mudahan dijadikan baik sama orang tuanya. Kayak gitu aja. Kelihatannya sepele ya, mau ngenger anak saya nanti yang rakyat itu. Kan umumnya orang Jawa begitu ya. Ketika kita yakin begitu, belum tentu juga. Karena anak kita itu belum tentu umurnya lebih panjang dari kita. Dan kalau dia nanti punya menantu, bukan tentu menantunya itu jauh sama orang tuanya loh. Ada orang tua pindah dari rumah anaknya itu gara-gara menantunya. Ada nggak? Ada. Kadang-kadang menantunya baik, anaknya sendiri malah nyakiti. Ada. Pokoknya ngenger sama Allah aja niatnya. Pokoknya nanti la malja'a ilallah, nggak ada tempat mengungsi kecuali hanya kepada Allah. Terserahlah Allah meletakkan di mana. Lu ada orang kaya raya, ternyata yang merawat orang tuanya itu bukan anaknya, itu tetangganya. Ada. Jadi tetangganya itu ngerawat orang tua tersebut sampai mati. Loh, anaknya kaya-kaya, tapi orang tuanya malah dirawat orang lain. Ada juga. Makanya nyandar kepada selain Allah itu nggak boleh. Bergantung kepada selain Allah itu juga nggak boleh dalam i'tiqad. Itu jangan salah. Pokoknya jangan digantungkan hati kita. Kira-kira ngenger siapa nanti? Ya terserah Allah lah. Lah ada orang itu masa tuanya kadang malah ngikut anak angkat. Anaknya sendiri malah meninggalkan. Malah masa tuanya ngikut anak angkat, ada nggak? Ada juga yang begitu. Anaknya sendiri pulang-pulang ngabisin harta, ada. Dirawat sama anak angkat. Terus pokoknya kita nggak tahu masalah itu, pokoknya yang penting kita ngenger kepada Allah. Ya wallahu alam bisawab, suruh nanya nggak mau, akhirnya saya cerita sendiri. Guys, mudah-mudahan kajian ini bisa menjadikan tambahnya keimanan kita kepada Allah. Hati kita semakin bergantung kepada Allah, lepas dari ketergantungan selain Allah, senantiasa melihat keampuhan, kehebatan hanya dari Allah, lepas kehebatan keampuhan dari diri kita sendiri. Bibarakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin syahadatin ashabi sayyidina rasul ajmain hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salimna min afatid dunya min adabil akhirah. Allahumma salimna min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma salimna min fitnati anfusina wa min fitnati auladina wa min fitnati banatina wa min fitnati qarabatina wa min fitnatin nasi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.